Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita akan sama-sama membahas materi tentang manajemen implementasi kurikulum. Tujuan yang hendak dicapai dalam materi ini adalah agar Anda dapat memahami konsep dasar manajemen implementasi kurikulum. Yang kedua, memahami komponen-komponen kurikulum. Yang ketiga, memahami peran dan fungsi kurikulum. Yang keempat, memahami landasan pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, memahami perencanaan dan desain kurikulum. Pada saat ini, masih ada guru kesulitan dalam implementasi kurikulum. Setidaknya ada 3 hal yang membuat guru kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang pertama, masih rendahnya penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua, sebagian guru menerapkan metode yang tidak tepat dan kurang bervariasi. Dan yang ketiga, sebagian guru belum memahami penilaian yang didasarkan pada hasil belajar dan perkembangan peserta didiknya. Untuk itu, guru dalam mengimplementasikan kurikulum harus memahami kurikulum sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran dan menjiwai dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik. Hal ini memberikan gambaran bagi mahasiswa betapa pentingnya memahami manajemen implementasi kurikulum dalam pengelolaan pendidikan. Baiklah, untuk tujuan tersebut, Bapak akan menyampaikan materi tentang manajemen implementasi kurikulum dengan 5 kajian penting yang perlu dipahami oleh setiap mahasiswa yang mengontrak mata kuliah pengelolaan pendidikan ini. Pertama, pengertian kurikulum. Menurut beberapa ahli adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara luas, kurikulum mencakup segala hal atau upaya yang dilakukan oleh institusi atau sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu proses penataan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Baiklah, setelah mengerti dan memahami pengertian kurikulum dan manajemen kurikulum, selanjutnya akan dijelaskan komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum adalah serangkaian kegiatan dalam implementasi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Komponen-komponen kurikulum itu sendiri itu mencakup 4 hal. Yang pertama, ada komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi. Yang ketiga, komponen organisasi. Dan yang keempat adalah komponen strategi. Pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan kurikulum adalah suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pembelajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyak pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Ada tujuan pendidikan nasional, yakni tujuan yang ingin dicapai secara nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Ada tujuan institusional, yakni tujuan yang ingin dicapai oleh setiap institusi atau lembaga pendidikan. Dan ada tujuan instruksional, yaitu tujuan
yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Pada umumnya, tujuan yang ingin dicapai tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, komponen yang kedua adalah komponen isi. Maksudnya bahwa isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak atau peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Lebih mudahnya, dapat dilihat komponen isi ini dari silabus atau pokok-pokok pembahasan. Ketiga, komponen organisasi. Maksudnya adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan yang keempat, komponen strategi, yaitu cara yang dilakukan oleh guru agar kurikulum dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Berbagai strategi dan pendekatan serta metode yang bervariasi serta didukung oleh media pembelajaran akan memudahkan pencapaian kurikulum, tujuan kurikulum. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan, kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Apabila dirinci secara mendetail, peranan kurikulum sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Paling tidak, terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting dalam implementasi kurikulum. Yang pertama adalah peranan kreatif, peranan konservatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Apa yang dimaksud dengan peranan kreatif? Peranan kreatif adalah bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kedua, peranan konservatif. Maksudnya adalah kurikulum menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mentransformasikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi berikutnya. Dalam hal ini adalah para siswa. Ketiga, peranan kritis atau evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Yang keempat, peranan guru dalam implementasi kurikulum ini menjadi sangat penting karena guru merupakan kunci keberhasilan implementasi kurikulum. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum itu sangat luas. Karena kurikulum dapat berfungsi bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi pengawas, kurikulum juga berfungsi bagi masyarakat, bahkan orang tua siswa. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Sementara bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya
belajar di rumah. Dan bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Akhirnya kurikulum itu juga berfungsi bagi siswa itu sendiri, yaitu sebagai acuan belajar siswa. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Menurut beberapa ahli, ada 4 landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah pengembangan kurikulum hendaknya disusun berdasarkan nilai-nilai filosofis. Nilai-nilai filosofis pendidikan yang sudah dikaji secara mendalam menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. Misalnya, landasan filsafat konstruktivisme. Kedua, landasan psikologis. Minimal terdapat 2 bidang psikologi yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, yaitu pertama, psikologi perkembangan, dan yang kedua, psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkaitan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan, dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan individu atau peserta didik, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Yang kedua, psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Dalam psikologi belajar, mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu atau siswa lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Landasan yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada kondisi sosial budaya bangsa. Peserta didik adalah bagian dari lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Dengan demikian, maka tujuan kurikulum, isi kurikulum maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Yang keempat, landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi, dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi, dapat mengikuti, sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru, yang terkini, untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Baiklah, pada kajian berikutnya adalah tentang bagaimana perencanaan dan desain kurikulum itu. Perencanaan kurikulum pada dasarnya adalah penyiapan dokumen kurikulum berupa kurikulum dokumen inti
pedoman, dan suplemen yang merupakan paket dokumen kurikulum. Dokumen yang dikembangkan didasari atas beberapa analisis, yaitu meliputi satu, analisis kebutuhan masyarakat, yang kedua analisis kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga pengetahuan dan nilai-nilai, dan yang ketiga adalah analisis kebutuhan peserta didik. Untuk itu perlu dipahami siklus perkembangan kurikulum sebagaimana ada di dalam gambar di bawah ini. Dengan memahami gambar siklus pengembangan kurikulum tersebut, maka perencanaan dan desain kurikulum merupakan keseluruhan sistem dari mulai merencanakan kurikulum, mengembangkan kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan menilai kurikulum dalam implementasi kurikulum. Mengapa kurikulum itu penting disusun perencanaan kurikulumnya? Karena keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan tentunya diawali dari perencanaan yang matang. Ada perencanaan jangka panjang, ada perencanaan jangka menengah, dan ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan kurikulum jangka panjang merupakan kurikulum yang dikembangkan secara nasional dengan istilah standar muatan nasional. Kurikulum ini dikenal dengan istilah kurikulum nasional atau Kurnas yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kurikulum jangka menengah merupakan perencanaan pembelajaran jangka menengah atau disebut kurikulum mikro, yaitu yang memuat kerangka kerja tentang program-program belajar untuk setiap semester dan kelas, termasuk menetapkan jumlah mata pelajaran yang akan diajarkan. Sebagai contohnya adalah silabus yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kurikulum jangka pendek merupakan perencanaan kurikulum yang disusun oleh guru yang sering disebut juga dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Perencanaan ini memuat uraian yang akan dijelaskan oleh guru dalam pembelajaran sehari-hari yang menjadi tanggung jawabnya untuk disampaikan kepada para peserta didik. Demikianlah materi mengenai manajemen implementasi kurikulum yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda, silakan pelajari modul yang ada dan telah disusun oleh dosen administrasi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Marilah kita menutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.